pemirsa yang ada di rumah, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di @ujsrb. Sekarang saya berada di toko kue oleh-oleh Jembaraya. Saya akan berbincang-bincang sama pemilik toko kue ini ya guys. Oke, pengen tahu lebih lanjut bagaimana videonya atau ceritanya? Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, let's go. Guys, sekarang saya tepatnya berada di daerah Ranca Ekek ya, dekat rel stasiun kereta api. Di pinggirnya ada toko kue oleh-oleh Bandung Jembaraya. Oke ya. Pemirsa, selamat malam, apa kabarnya? Di depan saya sudah ada Pak Haji Maman, pemilik toko kue sentral oleh-oleh Jembaraya. Oke, assalamualaikum Pak Haji. Salam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Amin. Nih Pak Haji, maaf nih, malam-malam saya pengen mengobrol sama Pak Haji. Kebetulan mungkin Pak Haji ada waktunya hari ini ya Pak Haji ya? Alhamdulillah. Iya, saya mau nanya nih Pak Haji, ini udah berapa lama nih Pak Haji buka toko kue ini? Kalau dari awal ya, Iya. saya buka dari 2002. 2002. Wow, 2000. Udah sebesar ini apa gimana dulu Pak Haji? Kebetulan ini cabang yang keempat. Why? Itu yang pertama di mana Pak Haji? Pertama di tidak jauh dari sebelah sini, kurang lebih ada 200 meter. 200 meter. Yang rel kereta api. Oh ya, di pinggir ya. Yang 3 lagi Pak Haji? Yang 3 lagi, yang 2 di Pasar Wahana. Kebetulan Iya. yang kedua sudah tutup. Iya. Yang ketiga di Subang, Jalan Sultan Baja, Iya. Jalan Cinangsi yang berdekatan dengan pabrik Teklam. Wow, udah lama di Subang sana. Subang buka dari 2018. 2008, udah lumayan lama ya Pak Haji. Pak Haji, ini maaf nih, kalau boleh tahu, ini untuk partai kecil, partai besar dilayani gitu Pak Haji? Kebetulan kita bukan hanya melayani acara, tapi Iya. juga melayani jualan, Iya. kan itu dijual lagi lah, Oh iya, iya. lagi untuk diajarkan lagi gitu ya. Oh, jadi pemirsa yang ada di rumah yang mau belanja ke tokonya Pak Haji Jembaraya, toko kue oleh-oleh Jembaraya, silahkan berkunjung ke sini, Jalan Raya Ranca Ekek, pinggir rel kereta api stasiun Ranca Ekek. Nah, terus Pak Haji gini Pak Haji, tip-tipnya nih Pak Haji bisa sesukses ini, bisa membuka 4 cabang ya Pak Haji ya? Itu gimana perjalanannya Pak Haji? Ya, yang namanya usaha pastilah ada
ujian dan liku-likunya ya. Iya. Sekarang kita ada sisi enaknya, tidak enaknya. Yang jelas kita ada pengorbanan, ada berdoa juga itu yang Iya, itu nomor satu ya Pak Haji ya. Selain berusaha, berdoa itu juga harus ada ya. kebersamaan gitu ya. Iya, betul, Baik betul. dengan pasangan hidup maupun dengan karyawan. Iya betul Pak Haji. Nah Pak Haji, untuk produksi kue ini kebanyakan gimana sih Pak Haji? Kami ya lebih banyak mungkin hasil olahan pabrik ya. Oh iya. Ada yang dikirim langsung dari pabrik atau saya ke agen, ada juga yang dikirim dari pabrik. Oh. Nih Pak Haji, ini kalau saya hitung nggak bakalan dihitung ya, jenisnya macam-macam kuenya. Pasti Pak Haji tahu nih ada berapa puluh macam kue nih di sini. Ya, yang saya inventarisir itu kurang lebih ada sekitar 300-an lah, 300 item. Wow, 300 item. Oke, terima kasih Pak Haji informasinya. Ini di sini yang di toko ini yang baru udah lama di sini buka. Kami buka ini tanggal 1 Desember 2021. Oh, udah setahun ya. 2021. Iya. 9 bulan lah gitu ya. Iya. 9 bulan. Oke, udah lama juga ya Pak Haji ini di bidang oleh-oleh ya, oleh-oleh Jemaraya khas Bandung ya, makanan ya, kue istilahnya ya. Terus Pak Haji ini karyawan total ada berapa nih Pak Haji? Yang di Bandung itu ada 5. Ada 5. Ada semuanya ada 7 orang. Ada 7 orang. Di Subang tuh di los apa dikontrol setiap minggu sama Pak Haji? Kontrol. Oh iya iya. Ya paling lambat lah sebulan sekali kontrol, tapi tidak lepas juga dari komunikasi gitu ya. Iya. Selalu ada kontak komunikasi apa Iya. yang kurang, Iya betul. apa yang memang barang yang cepat laku gitu. Oke, Mohon siap. diinventarisir untuk segera mengarahkan permintaan untuk pengiriman. Nah, nih dari Jemaraya sendiri nih ciri khas makanan yang paling populer, paling laris di sini apa nih Pak Haji? Nah, kalau berbicara tentang makanan, ini Iya. yang paling laku ini kebetulan ini tempe lah, ciri khasnya. Wow. Jagonya tempe ya. Tempe ya. Ada yang original atau asin, Iya. ada yang sari manis, ada juga yang manis pedas. Oh, itu tempe ya, goreng tempe ya. Oke Pak Haji, boleh dong nanti saya bisa mencicipi ya goreng tempenya. Boleh, silakan. Silakan. Iya, jadi kebetulan kebanyakan produksi sendiri lah ya Pak Haji ya. Betul. Produksi Jadi istilahnya sendiri. produk UMKM Uh-huh. untuk memajukan ya bersama apa Masyarakat ya. Betul. Uh-huh. Jadi mengangkat para pengusaha UKM gitu ya. Iya, iya, iya. Yang alhamdulillah gitu ini kalau dihitung-hitung ya sudah dari 2002 berarti sudah 20 tahun gitu ya. Wow, udah 20 tahun. Pelanggannya sudah Udah mulai banyak ya Pak Haji. banyak, bahkan ada yang untuk oleh-oleh ke mancanegara. Wow, ada ke mancanegara Pak Haji. Itu untuk oleh-oleh, Heeh. ada yang ke Inggris. Oh, ada ke Inggris? Iya, ke Jerman. Banyak orang-orang yang Alhamdulillah. jadi kan orang di luar negeri. Nah, pemirsa yang ada di rumah, nih udah terbukti toko kue oleh-oleh Jemaraya sudah ke mancanegara. Ya, jadi untuk wilayah Ranca Ekek mungkin udah pada tahu ya sama Pak Haji Maman toko kue Jemaraya gitu. Nah ini Pak Haji saya mau nanya lagi nih Pak Haji. Untuk kue tempe itu rasanya ada berapa macam? Ada 3 Pak. Ada 3. Ada yang asin, Ada yang asin, ada yang manis pedas. oh ada yang manis pedas ya. Oh mantap. Contoh seperti ini mungkin Pak Haji ya. Boleh silakan. Nah pemirsa ini goreng tempe original apa ini Pak Haji? Oh ini original. Mau dicoba? Sebentar ya, kita ngobrol dulu. Sesudah ngobrol baru nyoba kuenya. Oke Pak Haji, rencana ada buka cabang lagi nggak? Sementara untuk pembukaan cabang belum ada. Jadi jalanin aja dulu yang ada mungkin ya. Membesarkan ini dulu. Setelah mungkin ada toko, sudah manajerial sudah bagus. Insya Allah kalau ada peluang dan ada tempat yang bagus, apa salahnya? Iya betul. Nah ini mah biasanya Pak Haji
omset untuk tempe biasanya sih berapa Pak Haji? Kalau boleh tahu ya itu mah gitu. Ya adalah. Adalah ya, iya. Untuk sehari itu hampir ya, rata-rata kalau di sini itu hampir 3 Alhamdulillah. kalau hari Sabtu dan Minggu dan Ahad itu Iya. bagus karena memang mungkin orang lebih banyak jalan-jalan. Iya betul betul Mas. Jadi kebanyakan mereka ingin bawa oleh-oleh. Oh iya iya betul. Terus jalannya juga Pak Haji strategis ya di pinggir jalan ya, Dulu, dekat stasiun kereta api lagi. Apalagi sekarang kereta itu akan makin bagus gitu ya. Iya. Makin ramai mungkin hampir sebanding dengan stasiun Bandung gitu ya. Oh iya iya. Semakin besar mungkin ya nantinya ya. Semakin ramai. Iya. Daerah ini Semakin bahkan ramai. kepadatan lalu lintas sekarang sudah tidak ada waktu gitu ya, apa sore, siang, malam terus padat kendaraan. Jadi orang mungkin semakin ramai. Iya, iya. Nah, Pak Haji itu keseharian Pak Haji memang mengelola toko apa ada usaha lain? Ya, alhamdulillah sebenarnya dulu Iya. sebelum ada toko oleh itu tempat dulu berjualan perabotan gitu ya. Itu mungkin tidak laku, saya gimana mikir terus apa coba lagi baru itu sebenarnya bukannya dari 99 itu Iya. bukan toko perabot ya, Iya. kemudian toko obat juga bersamaan ya, toko obat Iya. dan perabot. Ini toko perabot itu dilepas, Iya. dicoba ganti dengan alhamdulillah jalan sampai hari ini. Alhamdulillah. Masih dulu toko obat itu dari 1999 Iya. sampai 2010. Kemudian dari 2010 berubah jadi apotek. Oh, sekarang sudah jadi apotek ya? Apotek. Ah, hebat, hebat, hebat. Ada kali perpanjangan. Iya, betul. Ya. Iya. Oke, Pak Haji, terima kasih waktunya, informasinya. Mudah-mudahan Pak Haji sukses terus, diberikan kesehatan ya, dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya. Yang penting sehat ya Pak Haji ya. Nomor 1 sehat ya Pak Haji. Nah, cukupkan sekian dulu mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya. Jangan sampai apa ya Pak Haji, istilahnya kapok ya, nanti ngobrol lagi sama saya ya Pak Haji ya. Tenang. Iya. Oke pemirsa, barusan saya sudah berbincang-bincang sama Pak Haji Mamat. Mudah-mudahan menjadi berkah ya atau bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Oke, cukupkan dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang ada di rumah, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di @UJSRB. Sekarang saya berada di toko kue oleh-oleh Jembaraya. Saya akan berbincang-bincang sama pemilik toko kue ini ya guys. Oke, pengen tahu lebih lanjut bagaimana videonya atau ceritanya? Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, let's go. Guys, sekarang saya tepatnya berada di daerah Ranca Ekek ya, dekat rel stasiun kereta api. Di pinggirnya ada toko kue oleh-oleh Bandung Jembaraya. Oke ya.
Masa selamat malam, apa kabarnya? Di depan saya sudah ada Pak Haji Maman, pemilik toko kue Sentral Oleh-oleh Jembaraya. Oke, assalamualaikum Pak Haji. Salam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Amin. Nih Pak Haji, maaf nih, malam-malam saya pengen mengobrol sama Pak Haji. Kebetulan mungkin Pak Haji ada waktunya hari ini ya Pak Haji ya? Alhamdulillah. Iya, saya mau nanya nih Pak Haji, ini udah berapa lama nih Pak Haji buka toko kue ini? Kalau dari awal ya, Iya. saya buka dari 2002. 2002. Wow, 2000. Udah sebesar ini apa gimana dulu Pak Haji? Kebetulan ini cabang yang keempat. Why? Itu yang pertama di mana Pak Haji? Pertama di tidak jauh dari sebelah sini, kurang lebih ada 200 meter. 200 meter. Yang rel kereta api. Oh iya, di pinggir ya. Heeh. Yang 3 lagi Pak Haji? Ketiga lagi, yang 2 di Pasar Wahana. Kebetulan Iya. yang kedua sudah tutup. Iya. Yang ketiga di Subang, Jalan Sultan Raja, Iya. Jalan Cinangsi yang berdekatan dengan pabrik Teklam. Wow, udah lama di Subang sana. Subang buka dari 2018. 2008, udah lumayan lama ya Pak Haji. Pak Haji, ini maaf nih, kalau boleh tahu, ini untuk partai kecil, partai besar dilayani gitu Pak Haji? Kebetulan kita bukan hanya melayani acara, tapi Iya. juga melayani imbalan, Iya. maupun dijual lagi lah. Oh iya, iya. Lagi untuk diajarkan lagi gitu ya. Oh, jadi pemirsa yang ada di rumah yang mau belanja ke tokonya Pak Haji Jembaraya, toko kue oleh-oleh Jembaraya, silakan berkunjung ke sini, Jalan Raya Ranca Ekek, pinggir rel kereta api stasiun Ranca Ekek. Nah, terus Pak Haji gini Pak Haji, tip-tipnya nih Pak Haji bisa sesukses ini, bisa membuka 4 cabang ya Pak Haji ya? Itu gimana perjalanannya Pak Haji? Ya, yang namanya usaha pastilah ada apa? Ujian dan liku-likunya ya. Iya. Sekarang kita ada sisi enaknya, tidak enaknya. Yang jelas kita ada pengorbanan, ada berdoa juga itu yang Ya, itu nomor 1 ya Pak Haji ya. betul. Selain berusaha, berdoa itu juga harus Ada ya. kebersamaan gitu ya. Iya, betul, Baik betul. berpasangan hidup maupun dengan karyawan. Iya, iya betul Pak Haji. Nah Pak Haji, untuk produksi kue ini kebanyakan gimana sih Pak Haji? Kami ya lebih banyak mungkin hasil olahan pabrik ya. Oh iya, iya. Ada yang dikirim langsung dari pabrik atau saya ke agen, ada juga yang dikirim dari pabrik. Oh. Nih Pak Haji, ini kalau saya itu nggak bakalan kehitung ya jenisnya, macam-macam kuenya. Pasti Pak Haji tahu nih ada berapa puluh macam kue nih di sini. Ya, yang saya inventarisir Iya. itu kurang lebih ada sekitar 300-an lah, 300 item. Wow, 300 item. Oke, terima kasih Pak Haji informasinya. Ini di sini yang di toko ini yang baru udah lama di sini Ya. buka. Kami buka ini tanggal 1 Desember Iya. 2021. Oh, Ya. udah setahun ya. 2021. Iya. 9 bulan lah gitu ya. Iya. 9 bulan. Oke, udah lama juga ya Pak Haji ini di bidang oleh-oleh ya, oleh-oleh Jembaraya khas Bandung ya, makanan ya, kue istilahnya ya. Terus Pak Haji ini karyawan total ada berapa nih Pak Haji? Yang di Bandung itu ada 5. Ada 5, Sekarang ada 2, semuanya ada 7 orang. ada 7 orang. Di Subang tuh di los apa dikontrol setiap minggu sama Pak Haji? Betul, kontrol. Oh iya iya. Ya paling lambat lah sebulan sekali kontrol, tapi tidak lepas juga dari komunikasi gitu ya. Iya. Selalu ada kontak komunikasi, apa Iya. yang kurang, Iya betul. apa yang memang barang yang cepat laku gitu. Oke, Mohon siap. diinventarisir untuk segera mengadakan permintaan untuk pengiriman. Nah, nih dari Jembaraya sendiri nih, ciri khas makanan yang paling populer, paling laris di sini apa nih Pak Haji? Nah, kalau berbicara tentang makanan, ini Iya. yang paling laku ini kebetulan ini tempe lah ciri khasnya. Wow, Jagonya tempe ya. tempe ya. Ada yang
original atau asin, Iya. ada yang sari manis, ada juga yang manis pedas. Oh, itu tempe ya, goreng tempe ya. Oke Pak Haji, boleh dong nanti saya bisa mencicipi ya goreng tempenya. Boleh, Iya, jadi kebetulan kebanyakan produksi sendiri lah ya Pak Haji ya. Betul. Produksi Jadi istilahnya sendiri. produk UMKM Heeh. untuk memajukan ya bersama apa Masyarakat ya. Betul. Heeh. Jadi mengangkat para pengusaha UKM gitu ya. Iya, iya, iya. Yang alhamdulillah gitu ini kalau dihitung-hitung ya sudah dari 2002 berarti sudah 20 tahun. Wow, udah 20 tahun. Pelanggannya sudah Udah mulai banyak ya Pak Haji. banyak, bahkan ada yang untuk oleh-oleh ke mancanegara. Wah, ada ke mancanegara Pak Haji. Itu untuk oleh-oleh, Heeh. ada yang ke Inggris. ke Oh, ada ke Inggris. Iya, ke Jerman. Banyak orang-orang yang Alhamdulillah. jadi kan orang di luar negeri. Nah, pemirsa yang ada di rumah, nih udah terbukti toko kue oleh-oleh Jember Raya sudah ke mancanegara. Ya, jadi untuk wilayah Ranca Ekek mungkin udah pada tahu ya sama Pak Haji Maman toko kue Jember Raya gitu. Nah, ini Pak Haji saya mau nanya lagi nih Pak Haji. Untuk kue tempe itu rasanya ada berapa macam? Ada 3 Pak. Ada 3. Ada yang asin, Ada yang asin, yang manis pedas. oh ada yang manis pedas ya. Oh mantap. Contoh seperti ini mungkin Pak Haji ya. Boleh silakan. Nah pemirsa ini goreng tempe original apa ini Pak Haji? Nah, Oh ini original. Mau dicoba? Sebentar ya. Kita ngobrol dulu. Sesudah ngobrol baru nyoba kuenya. Oke Pak Haji. Rencana ada buka cabang lagi nggak? Nah, sementara untuk pembukaan cabang belum ada. Jadi jalanin aja dulu yang ada mungkin ya. Membesarkan ini dulu. Setelah mungkin ada tokoh, sudah manajerial sudah bagus. Insya Allah kalau ada peluang dan ada tempat yang bagus, apa salahnya? Ah iya betul. Nah ini mah biasanya Pak Haji omset untuk tempe biasanya sih berapa Pak Haji? Kalau boleh tahu ya itu mah gitu. Ya adalah. Adalah ya iya. Untuk sehari itu hampir ya, rata-rata kalau di sini itu hampir 3 Alhamdulillah. kalau hari Sabtu dan Minggu dan Ahad Iya. bagus karena memang mungkin orang lebih banyak jalan-jalan. Iya betul. Jadi kebanyakan mereka ingin bawa oleh-oleh. Oh iya betul. Terus jalannya juga Pak Haji strategis ya di pinggir jalan ya, Dulu, dekat stasiun kereta api Apalagi lagi. sekarang kereta itu akan makin bagus gitu ya, Iya. makin ramai mungkin hampir sebanding dengan stasiun Bandung gitu ya, Oh iya. Semakin besar mungkin ya nantinya ya. makin ramai. Iya. Daerah ini Semakin bahkan ramai. kepadatan lalu lintas sekarang sudah tidak ada waktu gitu ya, apa sore, siang, malam terus padat kendaraan. Jadi orang mungkin semakin ramai. Iya. Nah Pak Haji itu keseharian Pak Haji memang mengelola toko apa ada usaha lain? Ya, alhamdulillah sebenarnya dulu Iya. sebelum ada toko oleh-oleh itu sempat dulu berjualan perabotan gitu ya. Jadi mungkin tidak laku, saya gimana mikir terus apa coba lagi baru itu sebenarnya bukannya dari 99 itu Iya. kita toko perabot ya, Iya. kemudian toko obat juga bersamaan ya, toko obat Iya. dan perabot. Ini toko perabot itu dilepas, Iya. dicoba ganti dengan alhamdulillah jalan sampai hari ini. Alhamdulillah. Masih dulu toko obat itu dari 1999 Iya. sampai 2010. Kemudian dari 2010 berubah jadi apotek. Oh sekarang sudah jadi apotek ya? Apotek. Ah hebat. Ada kali perpanjangan. Iya betul. Ya. Iya. Oke Pak Haji, terima kasih waktunya, informasinya. Mudah-mudahan Pak Haji sukses terus, diberikan kesehatan ya, dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya. Yang penting sehat ya Pak Haji ya. Nomor 1 sehat ya Pak Haji. Nah, cukupkan sekian dulu mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya. Jangan sampai apa ya Pak Haji?
istilahnya kapok ya, nanti ngobrol lagi sama saya ya Pak Haji ya. Senang. Iya. Oke pemirsa, barusan saya sudah berbincang-bincang sama Pak Haji Maman. Mudah-mudahan menjadi berkah ya atau bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Oke, cukupkan dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang ada di rumah, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di @UJSRB. Sekarang saya berada di toko kue oleh-oleh Jembaraya. Saya akan berbincang-bincang sama pemilik toko kue ini ya guys. Oke, pengen tahu lebih lanjut bagaimana videonya atau ceritanya? Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, let's go. Guys, sekarang saya tepatnya berada di daerah Ranca Ekek ya, dekat rel stasiun kereta api. Di pinggirnya ada toko kue oleh-oleh Bandung Jembaraya. Oke ya. Malam, apa kabarnya? Di depan saya sudah ada Pak Haji Maman, pemilik toko kue sentral oleh-oleh Jembaraya. Oke, assalamualaikum Pak Haji. Salam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Amin. Nih Pak Haji, maaf nih, malam-malam saya pengen mengobrol sama Pak Haji. Kebetulan mungkin Pak Haji ada waktunya hari ini ya Pak Haji ya? Alhamdulillah. Iya, saya mau nanya nih Pak Haji, ini udah berapa lama nih Pak Haji buka toko kue ini? Kalau dari awal ya, Iya. saya buka dari 2002. 2002. Wow, 2000. Udah sebesar ini apa gimana dulu Pak Haji? Kebetulan ini cabang yang keempat. Why? Itu yang pertama di mana Pak Haji? Pertama di tidak jauh dari sebelah sini, kurang lebih ada 200 meter. 200 meter. Yang rel kereta api. Oh iya, di pinggir ya. Yang 3 lagi Pak Haji? Yang 3 lagi, yang 2 di Pasar Wahana. Kebetulan Iya. yang kedua sudah tutup. Iya. Yang ketiga di Subang, Jalan
perusahaan pajak Iya. Finansi yang berdekatan dengan pabrik Teklam. Wow, udah lama di Subang sana. Subang buka dari 2018. 2008 udah lumayan lama ya Pak Haji. Pak Haji ini maaf nih, kalau boleh tahu ini untuk partai kecil, partai besar dilayani gitu Pak Haji? Kebetulan kita bukan hanya melayani acara, tapi Iya. juga melayani imbalan. Iya. Itu dijual lagi lah. Oh iya, iya. Lagi untuk diajarkan lagi gitu ya. Oh, jadi pemirsa yang ada di rumah yang mau belanja ke tokonya Pak Haji Jembaraya, toko kue oleh-oleh Jembaraya, silakan berkunjung ke sini. Jalan Raya Ranca Ekek, pinggir rel kereta api stasiun Ranca Ekek. Nah, terus Pak Haji gini Pak Haji, tip-tipnya nih Pak Haji bisa sesukses ini, bisa membuka 4 cabang ya Pak Haji ya? Itu gimana perjalanannya Pak Haji? Ya, yang namanya usaha pastilah ada apa? Ujian dan liku-likunya ya. Iya. Sekarang kita ada sisi enaknya, tidak enaknya. Yang jelas kita ada pengorbanan, ada berdoa juga itu yang Ya, itu nomor 1 ya Pak Haji ya. betul. Selain berusaha, berdoa itu juga harus Ada ya. kebersamaan gitu ya. Iya, betul, Baik dengan betul. pasangan hidup maupun dengan karyawan. Iya, iya betul Pak Haji. Nah Pak Haji, untuk produksi kue ini kebanyakan gimana sih Pak Haji? Kami ya lebih banyak mungkin hasil olahan pabrik ya. Oh iya, iya. Ada yang dikirim langsung dari pabrik atau saya ke agen, ada juga yang dikirim dari pabrik. Oh. Nih Pak Haji, ini kalau saya itu nggak bakalan kehitung ya jenisnya, macam-macam kuenya. Pasti Pak Haji tahu nih ada berapa puluh macam kue nih di sini. Ya, yang saya inventarisir itu Iya. kurang lebih ada sekitar 300-an lah, 300 item. Wow, 300 item. Oke, terima kasih Pak Haji informasinya. Ini di sini yang di toko ini yang baru udah lama di sini Ya. buka. Kami buka ini tanggal 1 Desember Iya. 2021. Oh, Ya. udah setahun ya. 2021. Iya. 9 bulan lah gitu ya. Iya. 9 bulan. Oke, udah lama juga ya Pak Haji ini di bidang oleh-oleh ya, oleh-oleh Jembaraya khas Bandung ya, makanan ya, kue istilahnya ya. Terus Pak Haji ini karyawan total ada berapa nih Pak Haji? Yang di Bandung itu ada 5. Ada 5 ya. Ada semuanya ada 7 orang. Ada 7 orang. Di Subang tuh di los apa dikontrol setiap minggu sama Pak Haji? Betul, kontrol. Oh iya iya. Ya paling lambat lah sebulan sekali kontrol, tapi tidak lepas juga dari komunikasi gitu ya. Iya. Selalu ada kontak komunikasi apa Iya. yang kurang, Iya betul. apa yang memang barang yang cepat laku gitu. Oke, Mohon siap. diinventarisir untuk segera mengarahkan permintaan untuk pengiriman. Nah, nih dari Jembaraya sendiri nih ciri khas makanan yang paling populer, paling laris di sini apa nih Pak Haji? Nah, kalau berbicara tentang makanan, ini Iya. yang paling laku ini kebetulan ini tempe lah ciri khasnya. Wow, Jagonya tempe ya. tempe ya. Ada yang original atau asin, Iya. ada yang sari manis, ada juga yang manis pedas. Oh, itu tempe ya, goreng tempe ya. Oke Pak Haji, boleh dong nanti saya bisa mencicipi ya goreng tempenya. Boleh, silakan. Iya, jadi kebetulan kebanyakan produksi sendiri lah ya Pak Haji ya. Betul. Produksi Jadi istilahnya sendiri. produk UMKM Heeh. untuk memajukan ya bersama apa Masyarakat ya. Betul. Heeh. Jadi mengangkat para pengusaha UKM gitu ya. Iya, iya, iya. Yang alhamdulillah gitu ini kalau dihitung-hitung ya sudah dari 2002 berarti sudah 20 tahun gitu ya. Wow, udah 20 tahun. Pelanggannya sudah Udah mulai banyak ya Pak Haji. banyak, bahkan ada yang untuk oleh-oleh ke mancanegara. Wow, ada ke mancanegara Pak Haji. Mungkin untuk oleh-oleh, Heeh. ada yang ke Inggris. Oh, ada ke Inggris? Iya, ke Jerman. Banyak orang-orang yang Alhamdulillah. jadi kan di luar negeri. Nah, pemirsa yang ada di rumah, nih udah terbukti toko kue oleh-oleh Jembaraya sudah ke mancanegara. Ya, jadi untuk wilayah Ranca Ekek mungkin udah pada tahu ya
sama Pak Haji Maman, toko kue Jembaraya gitu. Nah ini Pak Haji, saya mau nanya lagi nih Pak Haji. Untuk kue tempe itu rasanya ada berapa macam? Ada 3 Pak. Ada 3. Ada yang asin, Ada yang asin, ada yang manis pedas. oh ada yang manis pedas ya. Oh mantap. Contoh seperti ini mungkin Pak Haji ya. Boleh silakan. Nah pemirsa, ini goreng tempe original apa ini Pak Haji? Nah, Oh ini original. Mau dicoba? Sebentar ya, kita ngobrol dulu. Sesudah ngobrol baru nyoba kuenya. Oke Pak Haji, rencana ada buka cabang lagi nggak? Sementara untuk pembukaan cabang belum ada. Jadi jalanin aja dulu yang ada mungkin ya. Membesarkan ini dulu. Setelah mungkin ada toko, sudah manajerial sudah bagus. Insya Allah kalau ada peluang dan ada tempat yang bagus, apa salahnya? Iya betul. Nah ini mah biasanya Pak Haji, omset untuk tempe biasanya sih berapa Pak Haji? Kalau boleh tahu ya itu mah gitu. Ya adalah. Adalah ya, iya. Untuk sehari itu hampir ya, rata-rata kalau ini itu hampir 3 Alhamdulillah. kalau hari Sabtu dan Minggu dan Ahad. Iya. Bagus karena memang mungkin orang lebih banyak jalan. Iya betul. Jadi kebanyakan mereka ingin bawa oleh-oleh. Oh iya betul. Terus jalannya juga Pak Haji strategis ya, di pinggir jalan ya, Dulu, dekat stasiun kereta api lagi. Apalagi sekarang kereta itu akan makin bagus gitu ya. Iya. Makin ramai, mungkin hampir sebanding dengan stasiun Bandung gitu ya. Oh iya. Makin besar mungkin ya nantinya ya. Makin ramai. Iya. Daerah ini Semakin bahkan ramai. kepadatan lalu lintas sekarang sudah tidak ada waktu gitu ya, apa sore, siang, malam terus padat kendaraan. Jadi orang mungkin semakin ramai. Iya. Nah Pak Haji, itu keseharian Pak Haji memang mengelola toko apa ada usaha lain? Ya, alhamdulillah sebenarnya dulu Iya. sebelum ada toko oleh-oleh itu sempat dulu berjualan perabotan gitu ya. Ya, mungkin tidak laku, saya gimana mikir terus apa coba lagi baru itu sebenarnya bukannya dari 99 itu Iya. buka toko perabot ya, Iya. kemudian toko obat juga bersamaan ya, toko obat Iya. dan perabot. Ini toko perabot itu dilepas, Iya. dicoba ganti dengan alhamdulillah jalan sampai hari ini. Alhamdulillah. Masih dulu toko obat itu dari 1999 Iya. sampai 2010. Kemudian dari 2010 berubah jadi apotek. Oh sekarang sudah jadi apotek ya? Apotek. Ah hebat. Ada kali perpanjangan. Iya betul. Ya. Iya. Oke Pak Haji, terima kasih waktunya, informasinya. Mudah-mudahan Pak Haji sukses terus, diberikan kesehatan ya, dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya. Yang penting sehat ya Pak Haji ya. Nomor 1 sehat ya Pak Haji. Nah cukupkan sekian dulu mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya. Jangan sampai apa ya Pak Haji, istilahnya kapok ya, nanti ngobrol lagi sama saya ya Pak Haji ya. Senang. Iya. Oke pemirsa, barusan saya sudah berbincang-bincang sama Pak Haji Maman. Mudah-mudahan menjadi berkah ya, atau bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Oke, cukupkan dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang ada di rumah, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di @ujsrb. Sekarang saya berada di toko kue oleh-oleh Jembaraya. Saya akan berbincang-bincang sama pemilik toko kue ini ya guys. Oke, pengen tahu lebih lanjut bagaimana
videonya atau ceritanya, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, let's go. Guys, sekarang saya tepatnya berada di daerah Ranca Ekek ya, dekat rel stasiun kereta api. Di pinggirnya ada toko kue oleh-oleh Bandung Jembaraya. Oke ya. Pemirsa, selamat malam. Apa kabarnya? Di depan saya sudah ada Pak Haji Maman, pemilik toko kue Sentral Oleh-oleh Jembaraya. Oke, assalamualaikum Pak Haji. Salam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Amin. Nih Pak Haji, maaf nih, malam-malam saya pengen mengobrol sama Pak Haji. Kebetulan mungkin Pak Haji ada waktunya hari ini ya Pak Haji ya? Alhamdulillah. Iya, saya mau nanya nih Pak Haji, ini udah berapa lama nih Pak Haji buka toko kue ini? Kalau dari awal ya, Iya. saya buka dari 2002. 2002. Wow, 2000. Udah sebesar ini apa gimana dulu Pak Haji? Kebetulan ini cabang yang keempat. Why? Itu yang pertama di mana Pak Haji? Pertama di tidak jauh dari sebelah sini, kurang lebih ada 200 meter. 200 meter. Yang rel kereta api. Oh iya, di pinggir ya. Heeh. Yang 3 lagi Pak Haji? Ketiga lagi, yang 2 di Pasar Wahana. Kebetulan Iya. yang kedua sudah tutup. Iya. Yang ketiga di Subang, Jalan Sunan Maja, Iya. Jalan Cinangsi yang berdekatan dengan pabrik Teklam. Wow, udah lama di Subang sekarang. Subang buka dari 2018. 2008, udah lumayan lama ya Pak Haji. Pak Haji, ini maaf nih, kalau boleh tahu, ini untuk partai kecil, partai besar dilayani gitu Pak Haji? Kebetulan kita bukan hanya melayani acara, tapi Iya. juga melayani jualan. Iya. Itu dijual lagi lah. Oh iya, iya. Lagi untuk beredarkan lagi gitu ya. Oh, jadi pemirsa yang ada di rumah yang mau belanja ke tokonya Pak Haji Jembaraya, toko kue oleh-oleh Jembaraya, silahkan berkunjung ke sini, Jalan Raya Ranca Ekek, pinggir rel kereta api stasiun Ranca Ekek. Nah, terus Pak Haji gini Pak Haji, tip-tipnya nih Pak Haji bisa sesukses ini, bisa membuka 4 cabang ya Pak Haji ya? Itu gimana perjalanannya Pak Haji? Ya, yang namanya usaha pastilah ada apa? Ujian dan liku-likunya ya. Iya. Sekarang kita ada sisi enaknya, tidak enaknya. Yang jelas kita ada pengorbanan, ada berdoa juga itu yang Ya, itu nomor 1 ya Pak Haji ya.
Selain berusaha, berdoa itu juga harus ada ya. kebersamaan gitu ya. Iya, betul, baik betul. dengan pasangan hidup maupun dengan karyawan. Iya, iya betul Pak Haji. Nah Pak Haji, untuk produksi kue ini kebanyakan gimana sih Pak Haji? Kami ya lebih banyak mungkin hasil olahan pabrik ya. Oh iya, Ada yang dikirim langsung dari pabrik atau saya ke agen, ada juga yang dikirim dari pabrik. oh. Nih Pak Haji, ini kalau saya itu nggak bakalan dihitung ya jenisnya, macam-macam kuenya. Pasti Pak Haji tahu nih ada berapa puluh macam kue nih di sini. Ya, yang saya inventarisir itu Iya. kurang lebih ada sekitar 300-an lah, 300 item. Wow, 300 item. Oke, terima kasih Pak Haji informasinya. Ini di sini yang di toko ini yang baru udah lama di sini Ya. buka. Kami buka ini tanggal 1 Desember Iya. 2021. Oh, Ya. udah setahun ya. 2021. Ya. 9 bulan lah gitu ya. Iya. 9 bulan. Oke, udah lama juga ya Pak Haji ini di bidang oleh-oleh ya, oleh-oleh Jemaraya khas Bandung ya, makanan ya, kue istilahnya ya. Terus Pak Haji ini karyawan total ada berapa nih Pak Haji? Yang di Bandung itu ada 5. Ada 5, Ada semuanya ada 7 orang. ada 7 orang. Di Subang tuh di los apa dikontrol setiap minggu sama Pak Haji? Betul, kontrol. Oh iya iya. Ya paling lambat lah sebulan sekali kontrol, tapi tidak lepas juga dari komunikasi gitu ya. Iya, Selalu ada kontak komunikasi apa Iya. yang kurang, iya betul. apa yang memang barang yang cepat laku gitu. Oke, Mohon siap. diinventarisir untuk segera mengarahkan permintaan untuk pengiriman. Nah, nih dari Jemaraya sendiri nih, ciri khas makanan yang paling populer, paling laris di sini apa nih Pak Haji? Nah, kalau berbicara tentang makanan, ini Iya. yang paling laku ini kebetulan ini tempe lah ciri khasnya. Wow, Jagonya tempe ya. tempe ya. Ada yang original atau asin, Iya. ada yang sari manis, ada juga yang manis pedas. Oh, itu tempe ya, goreng tempe ya. Oke Pak Haji, boleh dong nanti saya bisa mencicipi ya goreng tempenya. Boleh, Silakan. Iya, jadi kebetulan kebanyakan produksi sendiri lah ya Pak Haji ya. Betul. Jadi Produksi istilahnya sendiri. produk UMKM Heeh. untuk memajukan ya bersama apa Masyarakat ya. Betul. Heeh. Jadi mengangkat para pengusaha UKM gitu ya. Iya, iya, iya. Yang alhamdulillah gitu ini kalau dihitung-hitung ya sudah dari 2002 berarti sudah 20 tahun. Jadi, Wow, udah 20 ya, tahun. pelanggannya sudah Udah mulai banyak ya Pak Haji. banyak, bahkan ada yang untuk oleh-oleh ke mancanegara. Wow, ada ke mancanegara Pak Haji. Mungkin untuk oleh-oleh, Hah? ada yang ke Inggris. ke Oh, ada ke Inggris? Iya, ke Jerman. Banyak orang-orang yang Alhamdulillah. jadi kan di luar negeri. Nah, pemirsa yang ada di rumah, nih udah terbukti toko kue oleh-oleh Jemaraya sudah ke mancanegara. Ya, jadi untuk wilayah Ranca Ekek mungkin udah pada tahu ya sama Pak Haji Maman toko kue Jemaraya gitu. Nah ini Pak Haji saya mau nanya lagi nih Pak Haji. Untuk kue tempe itu rasanya ada berapa macam? Ada 3 Pak. Ada 3. Ada yang asin, Ada yang asin, ada yang manis pedas. oh ada yang manis pedas ya. Oh mantap. Contoh seperti ini mungkin Pak Haji ya. Boleh silakan. Nah pemirsa ini goreng tempe original apa ini Pak Haji? Nah, Oh ini original. Mau dicoba? Sebentar ya, kita ngobrol dulu. Sesudah ngobrol baru nyoba kuenya. Oke Pak Haji, rencana ada buka cabang lagi nggak? Nah, sementara untuk pembukaan cabang belum ada minat. Jadi jalanin aja dulu yang ada mungkin ya. Membesarkan ini dulu. Setelah mungkin ada kelompok, sudah manajerial sudah bagus. Iya. Kalau ada peluang dan ada tempat yang Iya. bagus, apa salahnya kita lakukan. Iya betul. Nah ini mah biasanya Pak Haji omset untuk tempe biasanya sih berapa Pak Haji? Kalau boleh tahu ya itu mah gitu. Ya adalah. Adalah ya, iya. Mungkin untuk sehari itu hampir ya, rata-rata kalau seperti ini udah hampir 3 bang.
Alhamdulillah. Kalau hari Sabtu dan Minggu dan Ahad Iya. bagus karena memang mungkin orang lebih banyak jalan-jalan. Iya betul betul. Jadi kebanyakan mereka ingin bawa oleh-oleh. Oh iya iya betul. Terus jalannya juga Pak Haji strategis ya di pinggir jalan ya, dulu, dekat stasiun kereta api lagi. Apalagi sekarang kereta itu akan makin bagus gitu ya, Iya. makin ramai, mungkin hampir sebanding dengan stasiun Bandung gitu ya, Oh iya iya. Semakin besar mungkin ya nantinya ya. semakin ramai. Iya. Daerah ini Semakin bahkan ramai. kepadatan lalu lintas sekarang sudah tidak ada waktu gitu ya, apa sore, siang, malam terus padat kendaraan. Jadi orang mungkin semakin ramai. Iya iya. Nah Pak Haji itu keseharian Pak Haji memang mengelola toko apa ada usaha lain? Ya, alhamdulillah sebenarnya dulu Iya. sebelum ada toko oleh-oleh itu sempat dulu berjualan perabotan gitu ya. Yang mungkin tidak laku, saya gimana mikir terus apa coba lagi baru itu sebenarnya bukannya dari 99 itu Iya. bukan toko perabot ya, Iya. kemudian toko obat juga bersamaan ya, toko obat Iya. dan perabot. Ini toko perabot itu dilepas, Iya. dicoba ganti dengan alhamdulillah jalan sampai hari ini. Alhamdulillah. Masih dulu toko obat itu dari 1999 Iya. sampai 2010. Kemudian dari 2010 berubah jadi apotek. Oh sekarang sudah jadi apotek ya? Apotek. Ah hebat hebat hebat. Ada kali perpanjangan. Iya betul. Ya. Iya. Oke Pak Haji, terima kasih waktunya, informasinya. Mudah-mudahan Pak Haji sukses terus, diberikan kesehatan ya, dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya. Yang penting sehat ya Pak Haji ya. Nomor satu sehat ya Pak Haji. Nah, cukupkan sekian dulu mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya. Jangan sampai apa ya Pak Haji, istilahnya kapok ya, nanti ngobrol lagi sama saya ya Pak Haji ya. Senang. Iya. Lebih senang. Oke pemirsa, barusan saya sudah berbincang-bincang sama Pak Haji Mamat. Mudah-mudahan menjadi berkah ya atau bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Oke, cukupkan dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang ada di rumah, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di @UJSRB. Sekarang saya berada di toko kue oleh-oleh Jembaraya. Saya akan berbincang-bincang sama pemilik toko kue ini ya guys. Oke, pengen tahu lebih lanjut bagaimana videonya atau ceritanya? Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, let's go. Guys, sekarang saya tepatnya berada di daerah Ranca Ekek ya, dekat rel stasiun kereta api. Di pinggirnya ada toko kue oleh-oleh Bandung Jembaraya. Oke ya.
pemirsa, selamat malam. Apa kabarnya? Di depan saya sudah ada Pak Haji Maman, pemilik toko kue Sentral Oleh-oleh Jembaraya. Oke, assalamualaikum Pak Haji. Salam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Amin. Nih Pak Haji, maaf nih, malam-malam saya pengen mengobrol sama Pak Haji. Kebetulan mungkin Pak Haji ada waktunya hari ini ya Pak Haji ya? Alhamdulillah. Iya, saya mau nanya nih Pak Haji, ini udah berapa lama nih Pak Haji buka toko kue ini? Kalau dari awal ya, Iya. saya buka dari 2002. 2002. Wow, 2000. Udah sebesar ini apa gimana dulu Pak Haji? Kebetulan ini cabang yang keempat. Why? Itu yang pertama di mana Pak Haji? Pertama di tidak jauh dari sebelah sini, kurang lebih ada 200 meter. 200 meter. Yang rel kereta api. Oh ya, di pinggir ya. Heeh. Yang 3 lagi Pak Haji? Yang 3 lagi, yang 2 di Pasar Wahana. Kebetulan Iya. yang kedua sudah tutup. Iya. Yang ketiga di Subang, Jalan Saja, Iya. Jalan Cinangsi yang berdekatan dengan pabrik Teklam. Wow, udah lama di Subang sekarang? Subang buka dari 2018. 2000 udah lumayan lama ya Pak Haji. Pak Haji, ini maaf nih kalau boleh tahu, ini untuk partai kecil, partai besar dilayani gitu Pak Haji? Kebetulan kita bukan hanya melayani acara, tapi Iya. juga melayani jualan. Iya. Kan itu dijual lagi lah. Oh iya, iya. Lagi untuk diajarkan lagi gitu ya. Oh, jadi pemirsa yang ada di rumah yang mau belanja ke tokonya Pak Haji Jembaraya, toko kue oleh-oleh Jembaraya, silakan berkunjung ke sini. Jalan Raya Ranca Ekek, pinggir rel kereta api stasiun Ranca Ekek. Nah, terus Pak Haji gini Pak Haji, tip-tipnya nih Pak Haji bisa sesukses ini, bisa membuka 4 cabang ya Pak Haji ya? Itu gimana perjalanannya Pak Haji? Ya, yang namanya usaha pastilah ada apa? Ujian dan liku-likunya ya. Iya. Sekarang kita ada sisi enaknya, tidak enaknya. Yang jelas kita ada pengorbanan, ada berdoa juga itu yang Ya, itu nomor 1 ya Pak Haji ya. betul. Selain berusaha, berdoa itu juga harus Ada ya. kebersamaan gitu ya. Iya, betul, Baik betul. dengan pasangan hidup maupun dengan karyawan. Iya, iya betul Pak Haji. Nah Pak Haji, untuk produksi kue ini kebanyakan gimana sih Pak Haji? Kami ya lebih banyak mungkin hasil olahan pabrik ya. Oh iya, iya. Ada yang dikirim langsung dari pabrik atau saya ke agen, ada juga yang yang dikirim dari pabrik. Oh. Nih Pak Haji, ini kalau saya itu gak bakalan dihitung ya jenisnya, macam-macam kuenya. Pasti Pak Haji tahu nih ada berapa puluh macam kue nih di sini. Ya, yang saya inventarisir itu Iya. kurang lebih ada sekitar 300-an lah, 300 item. Wow, 300 item. Oke, terima kasih Pak Haji informasinya. Ini di sini yang di toko ini yang baru udah lama di sini Ya. buka. Kami buka ini tanggal 1 Desember Iya. 2021. Oh, Ya. udah setahun ya. 2021. Iya. 9 bulan lah gitu ya. Iya. 9 bulan. Oke, udah lama juga ya Pak Haji ini di bidang oleh-oleh ya, oleh-oleh Jembaraya khas Bandung ya, makanan ya, kue istilahnya ya. Terus Pak Haji ini karyawan total ada berapa nih Pak Haji? Yang di Bandung itu ada 5. Ada 5, Ada semuanya ada 7 orang. ada 7 orang. Di Subang tuh di los apa dikontrol setiap minggu sama Pak Haji? Betul, kontrol. Oh iya iya. Ya paling lambat lah sebulan sekali kontrol, tapi tidak lepas juga dari komunikasi gitu ya. Iya. Selalu ada kontak komunikasi apa Iya. yang kurang, Iya betul. apa yang memang barang yang cepat laku gitu. Oke, Mohon siap. diinventarisir untuk segera mengarahkan permintaan untuk pengiriman. Nah, nih dari Jembaraya sendiri nih, ciri khas makanan yang paling populer, paling laris di sini apa nih Pak Haji? Nah, kalau berbicara tentang makanan, ini Iya. yang paling laku ini kebetulan ini tempe lah, ciri khasnya. Wow, Jagonya tempe ya. tempe ya. Ada yang original atau asin, Iya. ada yang
Dari manis, ada juga yang manis pedas. Oh, itu tempe ya, goreng tempe ya. Oke Pak Haji, boleh dong nanti saya bisa mencicipi ya goreng tempenya. Boleh, Iya, jadi kebetulan kebanyakan produksi sendiri lah ya Pak Haji ya. Betul. Produksi Jadi istilahnya sendiri. produk UMKM Heeh. untuk memajukan ya bersama apa Masyarakat ya. Betul. Heeh. Jadi mengangkat para pengusaha UKM gitu ya. Iya, iya, iya. Yang alhamdulillah gitu ini kalau dihitung-hitung ya sudah dari 2002 berarti sudah 20 tahun. Jadi, Wow, udah 20 tahun. pelanggannya sudah Udah mulai banyak ya Pak Haji. banyak, bahkan ada yang untuk oleh-oleh ke mancanegara. Wah, ada ke mancanegara Pak Haji. Mungkin untuk oleh-oleh, Heeh. ada yang ke Inggris. ke Oh, ada ke Inggris. Iya, ke Jerman. Banyak orang-orang yang Alhamdulillah. jadi kan orang di luar negeri. Nah, pemirsa yang ada di rumah, nih udah terbukti toko kue oleh-oleh Jemara Raya sudah ke mancanegara. Ya, jadi untuk wilayah Ranca Ekek mungkin udah pada tahu ya sama Pak Haji Maman toko kue Jemara Raya gitu. Nah, ini Pak Haji saya mau nanya lagi nih Pak Haji. Untuk kue tempe itu rasanya ada berapa macam? Ada 3 Pak. Ada 3. Ada yang asin, Ada yang asin, ada yang manis pedas. oh ada yang manis pedas ya. Oh mantap. Contoh seperti ini mungkin Pak Haji ya. Boleh silakan. Nah pemirsa, ini goreng tempe original apa ini Pak Haji? Oh ini original. Mau dicoba? Sebentar ya, kita ngobrol dulu. Sesudah ngobrol baru nyoba kuenya. Oke Pak Haji, rencana ada buka cabang lagi nggak? Nah, sementara untuk pembukaan cabang belum ada. Jadi jalanin aja dulu yang ada mungkin ya. Membesarkan ini dulu. Setelah kita toko, kita manajerial sudah bagus. Insya Allah kalau ada peluang dan ada tempat yang bagus, apa salahnya? Ah iya betul. Nah ini mah biasanya Pak Haji omset untuk tempe biasanya sih berapa Pak Haji? Kalau boleh tahu ya itu mah gitu. Ya adalah. Ada lah ya, iya. Untuk sehari itu hampir ya, rata-rata kalau di sebelumnya itu hampir 3 Alhamdulillah. Kalau hari Sabtu dan Minggu dan Ahad Iya. bagus karena memang mungkin orang lebih banyak jalan-jalan. Iya betul. Jadi kebanyakan mereka ingin bawa oleh-oleh. Oh iya betul. Terus jalannya juga Pak Haji strategis ya di pinggir jalan ya, Dulu, dekat stasiun kereta api lagi. Apalagi sekarang kereta itu akan makin bagus gitu ya. Iya. Makin ramai mungkin hampir sebanding dengan stasiun Bandung gitu ya. Oh iya. Semakin besar mungkin ya nantinya ya. Makin ramai. Iya. Daerah ini Semakin bahkan ramai. kepadatan lalu lintas sekarang sudah tidak ada waktu gitu ya, apa sore, siang, malam terus padat kendaraan. Jadi orang mungkin semakin ramai. Iya. Nah Pak Haji itu keseharian Pak Haji memang mengelola toko apa ada usaha lain? Ya, alhamdulillah sebenarnya dulu Iya. sebelum ada toko oleh itu sempat dulu berjualan perabotan gitu ya. Yang mungkin tidak laku, saya gimana mikir terus apa coba lagi baru itu sebenarnya bukannya dari 99 itu Iya. bukan toko perabot ya, Iya. kemudian toko obat juga bersamaan ya, toko obat Iya. dan perabot. Ini toko perabot itu dilepas, Iya. dicoba ganti dengan alhamdulillah jalan sampai hari ini. Alhamdulillah. Masih dulu toko obat itu dari 1999 Iya. ke 2010, kemudian dari 2010 berubah jadi apotek ya. Oh sekarang sudah jadi apotek ya? Apotek Ah hebat. ada kali perpanjangan Iya betul. ya. Iya. Oke Pak Haji, terima kasih waktunya, informasinya. Mudah-mudahan Pak Haji sukses terus, diberikan kesehatan ya, dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya. Yang penting sehat ya Pak Haji ya. Nomor 1 sehat ya Pak Haji. Nah, cukupkan sekian dulu mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya. Jangan sampai apa ya Pak Haji, istilahnya kapok ya, nanti ngobrol lagi sama saya ya Pak Haji ya. Senang Ah, iya. Senang. Oke pemirsa,
barusan saya sudah berbincang-bincang sama Pak Haji Mamat. Mudah-mudahan menjadi berkah ya, atau bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Oke, cukupkan dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.